Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah tarwih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini, di malam ke-20 di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah. Terlebih penting, Allah masih menitipkan nikmat keimanan di dalam hati kita, sehingga dengan mudah kita melangkahkan kedua kaki kita, dengan mudah kita mengangkat kedua tangan kita untuk bertakbir, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada yang kita harapkan selain amalan-amalan, selain pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi contoh tauladan bagi kita semua umat manusia, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan duniawi, begitu pula keselamatan ukhrawi insyaallah. Jamaah tarwih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini sudah memasuki malam ke-20 di bulan suci Ramadan. Itu artinya bahwa bulan Ramadan sisa menghitung beberapa hari lagi. Olehnya itu, bagaimana kita benar-benar memanfaatkan bulan ini dengan baik, mengisi bulan ini dengan amaliyah-amaliyah Ramadan, mengisi bulan ini dengan segala ibadah-ibadah di bulan Ramadan, sehingga seakan-akan bulan Ramadan ini bisa menjadi bulan Ramadan terbaik kita dibandingkan bulan Ramadan yang telah berlalu. Maka tentu sebuah kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah. Begitu banyak orang yang ingin sampai di bulan ini namun tidak diberikan kesempatan. Ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai di bulan ini, namun tidak diberikan cukup kesehatan oleh Allah untuk beribadah, untuk melaksanakan puasa, untuk melaksanakan ibadah sholat tarwih di malamnya. Olehnya itu, sepatutnya lah kita benar-benar memanfaatkan dengan baik. Maka sepantasnya lah kita benar-benar memanfaatkan bulan ini dengan senantiasa mengisi amaliyah-amaliyah Ramadan, sehingga bulan Ramadan kembali menghadap kepada Allah. Rigawan kana tiwi kareba mapakarenu poleri atanna iye matung-matungnya. Jamaah tarwih rahimakumullah, dalam sebuah riwayat pernah dijelaskan bahwa pernah suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun ke muka bumi ini untuk bertanya kepada makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Apakah mereka bersyukur kepada Allah karena telah diciptakan menjadi seekor hewan? Sehingga malaikat Jibril pun bertanya kepada seekor kerbau. Apa yang dikatakan malaikat Jibril, wahai kerbau, apakah engkau bersyukur kepada Allah karena telah diciptakan menjadi seekor kerbau?
Lalu apa yang dikatakan oleh kerbau itu, bahwa wahai malaikat Jibril, meskipun wujud saya seekor kerbau, meskipun bentuk tubuh saya seekor kerbau, akan tetapi saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diciptakan menjadi seekor kerbau. Apa yang membuat saya bersyukur? Nala de cina sufungullahu ta'ala dekna pancaji kak sesa ulokolo berupa paning. Kenapa demikian hadirin yang berbahagia? Nasabak naseng iya rodin detedonya maka datongan iya narik ko cemme ka ari lompunge, akan tetapi ia malah de sukru ka nasabak mage iya ro paninge narik ko matindroy na palecet dia si ajena nan iya na palecet dia be ulunna. Bahkan ketika dia buang air kecil maka dia mengencingi seluruh tubuhnya. Lalu malaikat Jibril pun kembali bertanya kepada kelelawar itu, apakah dia juga bersyukur kepada Allah karena telah diciptakan menjadi seekor kelelawar? Lalu apa yang dikatakan oleh kelelawar ini? Wahai malaikat Jibril, meskipun bentuk tubuh saya seekor kelelawar, bahkan ketika saya tidur saya bergelantungan, ajeku mondo diase, ulukku mondo diawa, akan tetapi saya pun sangat bersyukur kepada Allah. Nasabak magai takko wisemu pesilenge fegewe ulukku fegewe ajeku nala decek dena pancaji ka fungallahu ta'ala sesa ulokolo berupa alati. Sehingga malaikat Jibril pun kembali bertanya kepada cacing ini, apakah mereka juga bersyukur kepada Allah? Lalu apa yang dikatakan? Bahwa wahai malaikat Jibril, meskipun wujud saya, rupa saya seekor cacing, akan tetapi yang membuat saya bersyukur kepada Allah nala dece pungallahu ta'ala dekna pancaji kak seisa rufatau nasabak magai seisanna rufatawe macap pasilenge fegewe ulunna fegewe ajena. Akan tetapi banyak juga orang pun yang telah lalai meninggalkan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin melihat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri. Innani anallah, majapunna iya fa'allahu ta'ala, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain saya. Fa'buduni, maka sembahlah saya, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat hanya semata-mata untuk mengingat kepadaku. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah benar-benar menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan salat itu, Allah memerintahkan kepada seorang hamba untuk mendirikan salat. Maka salah satu tujuannya adalah bagaimana kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalau kita ingin melihat di dalam Al-Quran, maka di dalam Al-Quran Allah tidak mengatakan if'alis sholah, kerjakanlah sholat itu, i'malis sholah, pego'i rasempajangi. Akan tetapi Allah mengatakan aqimis sholah, dirikanlah sholat itu. Kenapa demikian hadirin yang berbahagia? Bahwa di sini sangat jelas Allah memerintahkan kepada kita bahwa sholat itu bukan dikerjakan hanya sebatas penggugur kewajiban semata kepadanya, akan tetapi bagaimana sholat itu kita jadikan sebagai sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Kita mengambil sebuah contoh bahwa mungkin kita dalam kondisi yang sangat sibuk karena sebuah pekerjaan, maka madari mumpuri lalenna irwatitta, bahkan madari rifo makada taro dolo upego iro sempajangi barakwa mengilepas sisek di kewajibaku pole rifong Allah Ta'ala. Itu artinya hadirin yang berbahagia, ketika kita mengatakan hal yang seperti itu, bahwa berarti kita melaksanakan sholat hanya sebatas pelepas kewajiban semata kepada Allah, tanpa kita memperdulikan, tanpa kita memperhatikan nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik di dalam sholat itu. Padahal di dalam Al-Quran Allah benar-benar menjelaskan, Allah benar-benar mengatakan bahwa aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat itu hanya semata-mata untuk mengingat kepadaku. Narekomelo sikimak bicara masalah paling ngarang, waddi jaji iya watak kalewe angkiri lalina iya masijie. Akan tetapi waddi terjadi ia paling ngarangnya angkiri saliwenna masijie.
Bisa jadi ingatan kita angkiri bolata, bisa jadi paling ngerata angkiri kantorota. Wadi jadi watak kale pura ni makada Allahu Akbar. Na eke jero paling ngaranya angke senantiasa kajok-kajokka betuan na ada wading anu jama-jamat tari kantor wadi jadi jama-jamat tari boleh neng ngarang. Sehingga Andre Guruta mengatakan bahwa iri sesena iyoro idi to ammengi angka telu ondrong are ngarari lalena sempajangi. Maka ketika makasinya are ngarangeta iyoro idi urfataweri telu ondrong, insyaallah nasir itu sempajatta. Fegene yang pertama nasa tofan ritata yana itu riwat turiakana duwe limatta rinapa ribaca Allahu Akbar. Aku toli romundo ripatupu paring ngarata lorifong Allahu Ta'ala. Maka tentu setelah kita membaca kalimat Allahu Akbar, tentu kita membaca doa iftitah. Di dalam doa iftitah ada kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya wa mamati hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya telah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian kata bahwa ketika memang kita telah benar-benar mengaplikasikan pendirian salat dalam kehidupan kita hadirin yang berbahagia, maka sesungguhnya salat, ibadah, bahkan hidup dan mati pun kita sebenarnya telah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu tujuannya, bahwa bagaimana Allah memerintahkan salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Sebelum kita memulai aktivitas, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk mengingat kepadanya melalui salat subuhnya. Setelah di dalam jeda-jeda aktivitas kita dianjurkan untuk istirahat dan kembali mengingat kepada Allah di waktu zuhurnya. Setelah kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, maka kita dianjurkan kembali mengingat kepada Allah di salat asarnya. Begitu pula menjelang malam kita pun dianjurkan untuk mengingat lagi kepada Allah. Dan begitu pula setelah kita ingin melaksanakan istirahat di malam harinya, Allah pun kembali memerintahkan kita untuk melaksanakan untuk mengingat kepadanya melalui salat isyanya. Itu artinya bahwa aplikasi dari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin benar-benar telah kita tanamkan dalam kehidupan kita hadirin yang berbahagia. Selanjutnya yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam surah Al-Fatihah. Dalam artian kata kita benar-benar patupu paring ngarata Allah Ta'ala riwaktu ribacana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka betuangi hanya kepada Allah kita senantiasa meminta pertolongan. Bisa jadi angka makutana maka ustaz magene pale iya matonna marilodo Allah Ta'ala. Sudah berpuluh tahun saya meminta kepada Allah, akan tetapi tidak satu pun doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Kita harus berpegang teguh sama satu pepatah Arab yang mengatakan ana uridu wa anta uridu wallahu yaf'alu ma turid. Ana uridu saya punya keinginan, wa anta uridu kita pun punya keinginan, wallahu yaf'alu ma turid, akan tetapi yang berlaku adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mengatakan ya dalam doa kita, ya Allah berikanlah saya kekayaan, berikanlah saya harta. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, maka ketika saya berikan harta itu, saya berikan kekayaan itu, maka kesungguhnya lah harta dan kekayaan itu yang akan membuatmu sibuk di kemudian hari sampai engkau lupa mengingat kepadaku. Begitu pula bisa jadi kita mengatakan bahwa ya Allah berikanlah saya pangkat, berikanlah saya jabatan. Akan tetapi saking cintanya Allah kepada hambanya, maka dia mengatakan wahai hambaku, ketika saya berikan jabatan dan pangkat ini, maka sesungguhnya jabatan dan pangkat inilah yang akan membuatmu hancur di kemudian hari. Sehingga kita harus menanamkan hadirin yang berbahagia dalam pepatah Arab ana uridu wa anta uridu wallahu yaf'alu ma turid. Kita semua tentu punya keinginan, akan tetapi yang berlaku adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah bagaimana kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Bisa jadi ada orang yang mengatakan bahwa lemma payanu nyamo pa totongan na sabak mega waramparan na mega otona dan sebagainya. Akan tetapi orang itu pun mengatakan makadai
we lemma payanu na sabak dek na mega palau na dek na mega zamanna sehingga wadding mega wattu na sibawa keluargana. Begitu pula orang itu mengatakan bahwa lemma payanu na sabak angkamana napunai. Pada dasarnya adalah kita mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, karena bisa jadi hal yang kita miliki saat ini hadir yang berbahagia adalah hal yang didambakan oleh orang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Selanjutnya yang ketiga hadir yang berbahagia adalah riwattu ribacana asyhadu an la ilaha illallah rilalun tahyae. Nah dapa majeloki make batuangi makada dek gaga kami nari sifatu risompa sangadinna fong Allah Ta'ala. Maka ketika makasing aring ngaranget tak rilalen na ye ondong naso tofan ritata, maka sesungguhnya nasai ritu sempajatta. Jamaah taru yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Selanjutnya yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah salat itu jangan kita kerjakan hanya sebatas pelepas kewajiban semata kepada Allah, tanpa kita memperhatikan nilai-nilai atau kandungan-kandungan yang ada di dalam solat itu. Wadiki malasya dia gururi lalena iro sempajangi. Maka dan apa ki melo mutama ari lalena masijie mustir buka manangi sandalainan niya sapatuewe. Dek nagaga nang kamakada ya sandalaku sandalak suli, safatuku safatu suli. Iya tu maparenta ka iya tu matandre bataku iya tu sugi ka dewe lo buka sepatuku melo ka mas sepatu mutama mas sempajar ri lalena masijie. Pada dasarnya tanpa diperintahkan sekalipun, maka dia membuka hal itu. Kenapa ada demikian hadir yang berbahagia? Kita bisa mengambil sebuah pelajaran makada iyero idi rufatawe. Pada dasarnya riolona Allah Ta'ala bukanlah pangkat dan derajat yang membedakan kita, bukanlah harta dan kekayaan yang membedakan kita, akan tetapi yang membedakan manusia adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Selanjutnya pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah iro narik kumas sempajaki, maka tentu kita mengikut dalam satu komando yang narik imannya. Narik kunakai dua limana imannya Allahu Akbar, maka kita sebagai makmum kita juga pun mengikut mengangkat kedua tangan kita. Narik kuroko sujud, maka tentu kita pun mengikut dan sujud. Itu memberikan pelajaran bahwa sitongan na iro idi to matape, sitongan na iro idi masalenge, maka silada ase disengeta. Maka silada ase disengeta pada tarufatau. Olehnya itu bagaimana kita senantiasa memperkuat persaudaraan, memperkokoh tali persaudaraan. Karena kenapa? Silaturahim itu antar sesama bukan hanya menjadi kebaikan bagi kita, akan tetapi bisa memperpanjang umur bagi kita hadir yang berbahagia. Nasen nabita narik komelo ki na lampir yang umur tak fong Allah Ta'ala, maka pada cengi asus punget tak lori pada ta'rufatau. Bukan hanya itu, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita, hablum minallah wa hablum minan nas. Dan yang paling terakhir hadir yang berbahagia, pesan Andre Gurut Taki Haji Muhammad As'ad, pendiri pondok pesantren As'adiyah, mengatakan bahwa nariko angka tau mulle lutur ya lee malaler ya seena weye tibo bara api nae kiade na sempajang ajak maceriwi iya turufatawi. Kenapa demikian? Salat itu sangat tinggi kedudukannya dalam tubuh kita hadir yang berbahagia. Ondronna iro sempajangnya rilalena agamai papari ondronna ulewe riwatak kalewe. Tentu iro sediru fatau ketika dia tidak mempunyai kaki masih bisa hidup. Akan tetapi ketika dia tidak mempunyai tangan masih bisa hidup. Akan tetapi nase tofandrit nase nabita narekosit deru fatau dek napego iro sempajangi papada lau nase dewe watakale jokka rigo engkana dek gaga ulunna. Karena kenapa? Kedudukan salat itu dalam agama papada launa kedudukanna ulewe rilalena watakalewe. Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.